Self love itu sebenarnya nggak cuma sekedar mencintai diri sendiri ya, tapi menerima diri kita, mengenal diri kita lebih dalam. Dan mungkin kalau teman-teman ngelihat ada orang jadi artis, jadi public figure di usia yang muda itu happy, semua pengen kayak dia. Tapi pernah nggak sih nanya ke mereka gitu kan, benar-benar happy nggak sih, benar-benar enjoy nggak sih? Karena ketika kita mengenal diri kita sendiri, berarti kita juga mengenal Allah, mengenal Tuhan. Halo, welcome back to She Talks About Podcast bareng gue Mandy dan gue Elrika. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang super cantik, Iya, Adia Meka. Langsung grogi. Welcome Saskia. Terima kasih udah ngundang, happy banget akhirnya bisa ada di sini. Jadi Saskia ini pemenang kawanku ya tahun 2001 waktu umur 14 memulai karir di dunia hiburan. Iya benar. Dan akhirnya abis itu main sinetron FTV. Benar. 22 tahun lalu loh. 22 tahun lalu. Sekarang kalau kita bahas dulu model kawanku, percaya nggak? Anak-anak sekarang nggak ada yang tahu apa itu majalah. Tapi benar sih. Iya sih. Anakku nggak ada yang tahu itu. Dia disuruh bawa majalah. Majalah tuh apa ya? Iya, jadi mau ya? membanggakan diri. Aku dulu model kawanku. Apa ya itu? Ya juga ya kalau dipikir-pikir ya. Iya asli udah gak ada yang tahu majalah. Udah shifting banget sih. Udah shifting banget. Ya. Tapi yang hebatnya adalah Saskia juga ibu dari 6 orang anak. 6 orang anak di highlight. Ya. Di highlight. Nanti kita akan bahas ke sana. Dan juga masih aktif berbisnis ya dia. Alhamdulillah iya masih. Banyak loh main bisnisnya. Banyak bisnisnya. Kalau ditanya sibuk apa? Ya semua yang disebutin tadi sih. Ternyata kadang-kadang kita ngurus diri sendiri aja satu hari itu kan kayak waktu kurang kan ya, kayak aku pengen ketemu teman, pengen kerja, pengen apa. Ini tambah pertama ngurusin 6 orang di luar diri sendiri. Ngurusin anak, aku tuh masih nganter jemput anak. Oke. Iya, sedangkan jam sekolahnya beda-beda, jam pulangnya beda-beda, bahkan ada satu sekolahnya beda. Tapi aku selalu berusaha kalau aku bisa, aku yang gak ada kerjaan, aku yang antar jemput. Karena antar jemput itu buatku adalah quality time banget sih, aku bisa punya waktu sama mereka semua gitu. Terus setelah nganter anak sekolah kerja, aku alhamdulillah sekarang ada beberapa perusahaan lagi jalan. Ya kayak nggak banyak anak gitu perusahaannya, kayak aku ada 5 alhamdulillah lagi aku jalanin, bidangnya beda-beda. Wow. Tapi alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik. Aku juga bingung. Luar biasa ya. Jadi itu nggak gampang. Iya, 5 perusahaan itu nggak gampang loh. Iya benar. Kadang-kadang juga bingung bagaimana bagi waktunya, bagi energi. Tapi ketika dijalanin mungkin karena semuanya passion sendiri ya, dan happy ngejalaninnya, punya support system yang luar biasa. Itu poin nomor 1, support system yang luar biasa. Ternyata semua bisa dijalanin sih dengan baik, dan tetap punya waktu buat diri sendiri juga. Nah, itu penting banget menurut gue, waktu untuk diri sendiri. Nah, topik kita hari ini adalah tentang self love. Jadi menurut kita sih self love itu kan about journey juga ya. Journey juga untuk self discovery, ke kitanya gimana, kita orangnya seperti apa, kesukaannya seperti apa gitu ya. Nah, kalau buat Saskia sendiri nih, arti self love tuh apa sih? Self love itu sebenarnya nggak cuma sekedar mencintai diri sendiri ya, tapi menerima diri kita, mengenal diri kita lebih dalam. Dan percaya nggak percaya, mungkin aku baru mengalami itu mungkin 5 tahun atau 6 tahun terakhir, baru memahami bahwa itu penting. Terus hidup nih nggak melulu soal orang lain, nggak melulu soal anak-anak, soal suami, soal keluarga, tapi soal diri sendiri. Itu yang lebih penting. Dan aku baru menemukannya mungkin ya sekitar 5 atau 6 tahun lalu. Dan oke, kenapa nggak dari dulu aku menyadari ini tuh penting? Kenapa nggak dari dulu ada orang-orang kayak kenalin diri dulu deh, cintai diri dulu, baru mikirin yang lain gitu. Makanya setelah 6 tahun terakhir aku ngerasa hidupku lebih happy, lebih seneng aja ngejalanin semuanya, dan semuanya terkena dampak yang baik karena aku udah mulai memahami yang namanya self love itu. Dalam Saskia mencari self love tadi, menemukan itu, pernah nggak sih apa sih titik terendah atau ada masa-masa kelam, masa-masa sulit nggak yang pernah dia alami gitu? Kalau ditanya masa sulit, mungkin karena aku masuk ke dunia entertainment saat itu belum dalam usia yang terlalu matang gitu, kayak masih 14 tahun gitu kan. Aku ngeliat anakku juga sekarang tahun ini 13, kayak ternyata belum tahu apa-apa ya umur segitu ya. Ngelihat aku dulu kayak udah sok tahu banget, kayak udah ngerasa dewasa, ngerasa apa, tapi aku lihat anakku 13 tahun, berarti setahun lagi dia di masa dulu aku mulai bekerja gitu kan. Di usia yang belum matang, terus masuk dunia entertainment, bekerja, punya tanggung jawab, dilihat sama orang banyak, dijadikan idola, dijadikan contoh.
itu buat aku tanggung jawab yang besarnya luar biasa gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman ngelihat ada orang jadi artis, jadi public figure di usia yang muda itu happy, semua pengen kayak dia. Tapi pernah gak sih nanya ke mereka gitu kan, benar-benar happy gak sih, benar-benar enjoy gak sih? Karena dia sudah menjadi milik masyarakat di saat dia juga mungkin belum memiliki dirinya sendiri gitu loh. Jadi perjalanan itu buat aku cukup berat ya, karena aku harus hidup sesuai dengan ekspektasi orang lain. Aku harus hidup menjadi diri yang bukan aku pengenin, bukan aku sukain, menjalani hari-hari menjadi diri Zaskia Meka, bukan Zaskia Meka S yang aku pengen. Oh gitu? Iya dong, Zaskia Meka yang orang harapin. Apalagi pas aku mulai berjilbab. Aku kan berjilbab tuh tahun 2010 ya. Ya sebenarnya udah cukup matang sih. Udah aku SMA gitu, kelas 3 gitu. Cuman aku masih merasa belum menemukan diriku banget, belum mengenal diriku lebih dalam gitu. Jadi ketika udah begitu, udah dimiliki orang kan berharap, wah Zaskia nih dulu saat itu kan aku berjilbab, syuting, artis, ABG masih pertama yang jilbaban, dulu ada penyanyi Sulis gitu kan, tapi saat itu orang nyenternya aku banget gitu. Jadi harapan mereka akan ikon remaja Muslim Indonesia tuh seperti apa, harus A, B, C, pakaiannya begini, jilbabnya begini, mainnya kesini, nggak boleh A, B, C gitu. Jadi aku kayak menjalani sesuai dengan ekspektasi mama dan masyarakat luas. Itu capek banget. Jadi aku kayak menjalani hari-hari ya udah. Sekarang kalau disuruh throwback masa dulu gimana, happy nggak apa, kayak aku kehilangan banyak waktuku, banyak diriku dari aku 14 tahun mungkin sampai 6 tahun yang lalu gitu, sampai akhirnya aku perlu loh self love. Kayaknya aku butuh waktu buat diriku sendiri. Aku harus cari happyku apa sih gitu-gitu. Jadi ya aku baru menikmati hidup sebagai seorang aku tuh yang full 6 tahun terakhir. Tapi mulai mencari mulai tahu, mulai agak relax itu pas nikah sama Mas Handung gitu. Jadi untungnya aku nikah sama orang yang bedanya 12 tahun dari aku. Pas nikah sama Mas Handung dia bilang, selamat kamu bebas. So kayak, bebas maksudnya kamu bebas? Itu dialog pertama dia habis akad nikah. Selamat kamu bebas. Maksudnya bebas? Kamu bebas jadi diri kamu. Mungkin karena dia udah ngelihat aku kan gitu, karena udah cukup kenal aku, deket, tahu bagaimana aku jalanin hidup. Ada pressure dari keluarga, dari masyarakat, dari apa gitu kan. Dan Mas Handung kan saat itu orang banyak yang menilai dia tuh liberal lah gitu kan, nganggap dia tuh ya cukup orang yang cukup liberal saat itu. Padahal buat aku dia adalah orang yang kayak, udah selamat kamu bebas, kamu silakan jadi diri aku sendiri. Kalau ada apa-apa yang menyerang kamu, aku suami kamu, aku yang akan bertanggung jawab atas kamu. Sekarang kamu mau lepas jilbab boleh. Oke, serius, lepas jilbab aja. Aku gak menuntut istri aku Zaskia Meka yang harus pakai jilbab. Kalau kamu pengen pakai lepas jilbab. Terus kamu gak usah syuting lagi, lakukan apa yang kamu pengen. Itu kayak, aku tidak menemukan orang seperti ini dalam hidup aku yang kayak, bebaslah sana jadi diri sendiri. Aku boleh kemana aja aku mau, aku boleh ngelakuin apa yang aku mau gitu kan. Dari situ tuh aku mulai, wah ternyata begini ya. Sebenarnya emang kita harusnya bisa own diri kita gitu. Tapi emang untungnya aku seperti itu, udah ada Mas Handung yang bimbing aku udah cukup dewasa, jadi udah tahu mana yang aman, mana yang enggak gitu. Jadi pas baru nikah, Mas Handung sempet aku jalan, kita ke Bali kan, honeymoonnya gitu, karena kayak agak mepet kerjaan nggak bisa jauh-jauh ke Bali. Di Bali dia bilang udah lepas jilbab, udah nggak usah pakai, coba keluar rasain aja nggak apa-apa. Cuman pas aku kayak udah lepas, pas mau keluar villa kayak nggak ding, ternyata gue nggak mau, ternyata aku udah malu keluar nggak pakai jilbab. Ternyata aku yang pengen berjilbab, karena selama ini aku beranggapan aku pakai jilbab karena aku terjebak sama situasi. Itu satu cerita yang lain lagi. Jadi aku datang ke satu event, saat itu aku udah terkenal, terus datang ke event, aku pikir event biasa, ternyata event acara agama gitu. Hari pertama datang aku masih pakai baju biasa gitu kan. Taunya kerjanya, ayo kita sujud syukur. Ketika sujud syukur, bajuku pendek, celanaku hipster. Saat itu kan zaman hipster. Jadi kayak cuman repot narik celana ke atas, baju turun ke bawah gitu kan. Akhirnya hari kedua seminar aku pakai jilbab. Hari kedua seminar dibilang sama kakak mentornya, alhamdulillah di hari kedua seminar ada salah satu peserta yang memutuskan pakai jilbab. Aku dalam hati kayak, wah gila tuh orang satu hari seminar udah mutusin pakai jilbab, keren banget gitu kan, kayak merubah hidup total gitu kan. Terus ya kita minta sharingnya, kita panggil Zaskia Meka. Terus kayak, gue gak pernah bilang mau pakai jilbab, aku cuma mau biar gak ribet aja acaranya. Biasa kan orang pengajian pakai jilbab gitu, kalau gak kajian juga lepas gitu kan. Terus aku sambil jalan ke depan ada 400 orang, aku sambil jalan kayak, aku pengen bilang nanti pas di depan bahwa aku bukan mau pakai jilbab, ini karena ngehargain acara.
Tapi sambil jalan ke depan tuh 400 orang ibu-ibu tuh ya karena vibe-nya lagi ini banget, syahdu banget. Subhanallah, semoga anak saya kayak kamu. Masya Allah Zaskia Meka, aduh gini-gini kayak wah gila nih, ekspektasi orang ntar pada drop semua lagi nih. Sebelum ambil mic tapi kayak gak bisa nih hidup gue. Sebelum ngambil mic mentornya bilang lagi, sebelum Zaskia bicara apa-apa, kita bacain Al-Fatihah dulu ya. Semoga Zaskia istiqomah, semoga dimudahkan jalan kayak ya. Wow, mau berubah dia, kayak mau ngasih tahu yang sesungguhnya. Kayak gak mungkin temenku di belakang tuh kayak lo ngapain, kayak kita pergi bareng gitu, kayak aku juga nggak tahu ngapain. Terus akhirnya pas pegang mic kayak udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi selain ya udah doain aja ya semoga istiqomah gitu kan. Terus pulang ke rumah mama nangis-nangis terharu karena mama nggak pernah minta pakai jilbab dan dia jilbaban gitu. Lalu ulang mah ya pakai jilbab, aku lemes dia nangis. Wah Masya Allah, mah harusnya aku yang nangis mah kalau tahu situasinya gitu. Tapi ya dari situ pakai dulu ya, paling 3 bulan 6 bulan orang lupa gitu kan. Tapi taunya pas aku pakai jilbab karirku malah zeng gitu, yang kayak dari skuter selebritis kurang terkenal. Kalau aku ngeledek kayak dulu aku syuting udah 2-3 sinetron, kalau jalan hey kamu Bunga Citra Lestari ya, enggak bukan, oh iya Zaskia Meka. Jadi kadang-kadang orang masih begitu kayak kamu yang main sinetron siapa namanya masih gitu kan. Pas pakai jilbab aku dapat sinetron Kiamat Sudah Dekat, tiba-tiba jalan ke Tanah Abang dikit aja jilbab Zaskia Meka jilbab, jadi kayak mendadak terkenal banget gitu, kayak nggak mungkin ya aku lepas jilbab gitu kan. Nah makanya pas kembali lagi aku menikah sama Mas Hanung karena Mas Hanung tahu ceritanya, jadi buat dia oke, kamu merasa terjebak saat itu bukan dari diri kamu, akhirnya udah terjebak dengan ekspektasi orang, udah lepas aja. Kalau kamu dibully masyarakat tenang aja, aku suami kamu, ntar tinggal bilang aja suamiku yang nyuruh lepas jilbab gitu. Makanya aku pas abis nikah honeymoon buka jilbab mau jalan keluar nggak bisa deh, kenapa? Ternyata ini udah jadi bagian dari diri aku gitu, karena udah berapa tahun lah berjilbab, udah kayak lupa lagi aku nikah sama Mas Hanung tahun berapa ya? Nah itu aku mau nanya tuh. Lupa dong. Nikah tahun berapa tuh? Oh my god, aku lupa bener. Aku lupa ya, kayaknya 2009. Berapa belas tahun yang lalu tuh? Iya 2009, 13 tahun yang lalu atau 14. Kita nggak pernah merayakan anniversary, jadi aku juga lupa. Iya jadi ya udah pokoknya setelah 5 tahun 6 tahun pakai jilbab aku nikah, pas udah kayak nggak ada yang ternyata ini udah diri aku. Akhirnya Mas Hanung bilang, jadi bener ya sekarang kamu pakai jilbab udah bukan terjebak, udah bukan karena ekspektasi orang. Iya, jadi dari diri kamu. Iya deh, ternyata aku udah butuh ini udah jadi part aku. Oke, jadi jangan pernah bilang lagi kamu terjebak ya. Gitu. Jadi itu maksudnya dia buat menuju ke sana gitu. Jadi makanya semenjak nikah sama Mas Hanung, aku perlahan menemukan diriku sih gitu. Cuman lagi belajar menemukan diriku, hamil, punya anak, nggak sempet mikirin diri, udah ngurus anak, baru mau kenalan sama diri lagi, hamil lagi gitu kan. Sampai akhirnya kayak kapan nih kesempatan aku cari kenal diri aku. Akhirnya setelah melahirkan anak yang keempat, agak udah mulai santai ngurus anak, nggak terlalu panik banget karena udah anak keempat kan, udah lahiran, abis lahiran udah bisa langsung jalan, udah nggak terlalu panik banget. Di situ mulai kenal diri aku. Apa yang aku lakukan pertama ketika mengenal diriku? Olahraga. Hal paling simple aja, olahraga. Karena aku nggak biasa jalan sama temen nongkrong apa, semenjak punya anak tuh jarang nongkrong, kerja anak suami gitu. Nah mulai olahraga, ternyata wow olahraga happy banget ya, ternyata ngurusin badan tuh enak banget gitu kan. Mulai care sama badan, terus aku mulai punya sahabat baru, yang sahabat aku yang yang memberikan banyak pengaruh positif. Sahabatku belum menikah, jadi masih kadang-kadang jalannya ke sini, jalannya kayak sama aku, jadi kayak kembali kayak belum nikah gitu, nongkrong ke sini, jalan ke sini, terus ini yang lagi into ini, lagi hits gini, lo jangan ngurusin anak mulu, ayo main gitu kan. Aku baru kayak seneng banget gitu. Jadi ya akhirnya 6 tahun belakangan ini aku udah mulai mengenal dan mencintai diri sendiri sih. Luar biasa. Jawabannya panjang banget ya. Sorry. Iya, exactly. Self discovery itu menurut aku kayak nggak pernah selesai gak sih? Kayak kita akan terus kayak berjalan mencari sebenarnya diri kita siapa. Apalagi kan momen kehidupan berubah, season hidup berubah. Benar, itu semua penting banget karena juga ada salah satu hadis ya, imam ini bilang bahwa ketika kita mengenal diri, kalau di Islam ya ketika kita mengenal diri kita sendiri berarti kita juga mengenal Allah, mengenal Tuhan. Jadi baiknya tuh nggak cuma buat diri kita sendiri dengan sosial dengan manusia lainnya, tapi juga kita dengan ketuhanan itu akan jadi lebih baik. Ketika kita mengenal diri kita, otomatis kita jadi mikir siapa sih aku nih dari mana, tujuanku mau kemana sih hidup, apa aja yang harus Ketika kita udah mulai cari tahu diri kita asalnya dari mana, gimana kita bisa tercipta, tujuan hidup apa, ketika itu
semua kita pertanyakan, wah itu jadi akan lebih dalam lagi tuh mengenal dirinya, terus mendekat diri ke Tuhan. Ketika kita sama Tuhan hubungannya sudah baik, otomatis hubungan kita ke manusia juga akan jadi lebih baik. Jadi pengaruhnya banyak banget. Yang dibilang kalau istri happy, satu keluarga happy, ibu happy, itu gitu kan. benar ya? Ya ketika aku menemukan diri, aku happy, aku relax, pengaruh banget ke anak-anak, ke suami, ke mbak yang kerja di rumah. Efeknya besar, itulah perempuan ya. Iya ya, memang benar benar. banget. Kita selalu bahas itu ya El ya. Iya. Kayak seorang perempuan, seorang ibu tuh bisa apa ya, membawa vibe di dalam keluarga. Ya. Makanya kalau misalnya ibunya happy, suami happy, anak-anak happy Ibu gitu itu ya. influencer. Ibu itu influencer buat Influencer di dalam keluarga sih. keluarganya ya. Nah, aku pengen tanya mungkin ya. Mungkin dari perjalanan dan juga self discovery, self love yang udah selama ini mungkin Saskia udah dapatkan lah ya intinya. Apa tips untuk memanage semuanya supaya ya everything under control nih kayaknya. Jadi ketika kamu mencari jati diri sebenarnya, purpose dan segala macam, semuanya still okay gitu. Yang pasti tadi kalau kita udah kenal diri kita sebenarnya udah akan apa ya? Pertama kita akan terima diri kita apa adanya, tanpa tapi. Jadi kita akan kenal, akan sayang, akan akan menerima semuanya. Terus ketika kita udah menerima diri kita, pertama kita pasti akan bersyukur. Kayak apapun yang aku punya, aku jalanin, apa yang ada di kanan kiri aku itu udah yang terbaik menurut Tuhan sama buat kita juga itu. Jadi dengan bersyukur, terus aku selalu stop membandingkan diriku dengan orang lain. Aku udah nggak pernah bandingin, kok dia bisa itu, aku nggak bisa begini ya. Tahu nggak sih kalau lihat Instagramku, aku tidak pernah memfollow orang lebih dari 1.000 orang. Dan kalau mau lihat follow, mungkin akan ngeliat, si Saskia dekat sama si A, tapi kok dia nggak nge-follow ya. Aku tidak pernah dan sedikit sekali memfollow orang yang kehidupannya jauh di atas aku. Oke. Aku prefer memfollow orang yang setara sama aku atau nggak di bawah aku kehidupannya. Kenapa aku memilih gitu kan? Karena aku mengenal diri aku nih. Kadang-kadang kalau kita ngelihat orang yang hidupnya kayak jauh di atas kita gitu kan, takutnya kita jadi kurang bersyukur sama yang kita punyai. Kayaknya kayak, kok dia bisa begitu ya? Kok misalnya, kok dia bisa sebulan sekali dia keluar negeri ya? Dia bisa nginep di tempat yang bagus-bagus ya? Kok dia bisa suaminya memperlakukan dia begini banget ya? Kok anak-anak dia hebat-hebat banget? Atau kok dia bisa punya barang-barang mahal, branded, apa segala macam. Jadi aku akan terus merasa kurang sama diri aku gitu loh. Jadi aku benar-benar menyortir siapapun yang aku follow. Dan misalnya temen itu aku deket gitu kan, kadang ngomong, sorry banget gue gak follow lu, bukan karena gue gak suka, bukan karena gak sayang, kayak hati gue belum kuat aja takutnya gitu. Jadi gitu. Iya, dan aku dulu orang yang paling gak enakan. Aku selalu bisa bilang iya, oke, apa segala macam. Aku selalu mendatangi tempat-tempat, kegiatan-kegiatan yang sebenarnya aku juga gak nyaman. Aku tuh sangat introvert sebenarnya. Aku gak suka dengan keramaian gitu kan. Aku gak pede sama diriku, aku selalu ngerasa insecure gitu kan. Nah terus semenjak aku udah mengerti yang namanya self love dan lain-lain, 6 tahun yang lalu itu tuh aku mulai saring semua siapa aja yang aku follow di media sosial. Terus ketika ada acara apa yang kayak aku tahu aku gak akan nyaman di situ, aku akan merasa insecure, akan berat banget buat apa, aku akan ngomong sorry banget. Aku sudah belajar untuk bilang tidak. Jadi gak terus-terusan memaklumi orang lain sehingga membuat diri kita jadi berat gitu kan. Jadi mencoba diri aku dulu, kepentingan diri aku dulu, aku lihat dulu bagaimana diri aku. Kalau aku udah nyaman, aku udah apa, baru aku menyamankan orang lain gitu. Jadi ya mulai menyortir itu gitu loh. Jadi cara aku maintenance begitu. Terus berhenti membandingkan yang tadi aku bilang. Jadi lebih banyak bersyukur aja sih sama apa yang aku punya. Gak pernah nyalahin diri ketika apa yang udah lewat gak sesuai dengan ekspektasi. Aku nih Virgo. Jadi kayak segala sesuatu kalau gak sesuai dengan standarku, dengan planning tuh kayak aduh ngerasa gagal banget. Kayak belajar untuk kita tahu gitu ya. Aku tahu banget Virgo kayak apa. Jadi kalau stres sendiri, jadi ternyata musuh terbesar diri kita tuh adalah diri kita sendiri. Pikiran kita sendiri gitu. Karena pikiranku harus A, B, C, D ketinggalan jalan, itu kayak rasanya gagal kepikiran, overthinking. Aku mulai melawan itu semua. Kemudian aku punya temen yang tadi aku cerita, sahabatku yang aku baru sahabatan di sekitar 6 tahun terakhir. Dia tapi opposite-nya aku banget. Dia orang yang paling relax, paling santai dengan saya, paling chill dengan semua orang, nggak ada yang pernah masukin ke hati sama dia kayak. Jadi aku banyak ditengahin sama dia. Makanya itu penting banget juga kita punya sahabat yang bisa tahu banget apa yang
oh nih Saskia overthinking, dia bisa ngurangin itu, ngeredain itu, gitu-gitu sih. Nah, Saskia kan bilang 6 tahun yang lalu nih penasaran aja nih. Ya. Apa sih yang membuat kamu kayak, oh oke, nih aku udah menemukan self love gitu? Apa perasaannya? Dan yang kedua kayak apakah ada bantuan? Iya. Apa ada bantuan kayak misalnya mungkin terapi, psikolog, I don't know. Enggak sih, mungkin saat itu aku udah ngerasa jenuh dan ngerasa kayak titik apa lagi nih yang harus aku capai. Ketika kerjaan aku ngerasa udah cukup gitu kan. Apa yang aku dapetin ngerasa oh udah cukup nih, buat aku lebih dari cukup gitu. Punya anak 4, semuanya sehat gitu kan. Alhamdulillah sehat, happy. Punya suami juga yang happy. Karir aku sama suami sama-sama bagus. Enggak karena aku punya anak tiba-tiba karirku hilang apa segala macam. Jadi kayak semua berjalan dengan baik. Apalagi yang harus ku cari gitu kan. Oh ternyata yang lupa aku cari adalah diri aku sendiri gitu kan. Akhirnya mulai aku harus punya dalam sehari 1 jam bener-bener aku dan diriku sendiri. Biasanya aku jalan nonton sama suami. Tapi kan kalau nonton kan kita kerja ya, karena kita kerjanya dunia film. Jadi nonton tuh sambil menganalisa ini begini-gini. Jadi kayak ternyata itu bukan me time-ku, bukan self love. Pokoknya aku menjadi Zaskia, bukan menjadi Bia, menjadi ibunya anak-anak, bukan menjadi Zaskia istrinya Hanung, bukan menjadi Kak Iya yang bos di kantor. Jadi aku yang Saskia, aku mencari teman yang lihat aku sebagai Zaskia, ya perempuan tanpa anak, tanpa suami, di luar itu semua gitu. Makanya datangnya ke gym. Kenapa datang ke gym? Karena lagi-lagi si Virgo itu iseng lah. Aku karena rumahku sebelah rumah sakit, hobinya ngecek darah. Aneh banget. Cek darah, kok kolesterolku tinggi gitu kan. Kolesterolku tinggi, oke lah self love aku ke gym aja. Aku pengen merubah pola hidup, aku pengen kolesterolku turun, badanku sehat supaya aku bisa ngurus anak, suami dengan lebih baik dan jangka waktu yang panjang gitu kan, ikhtiar. Ya udah merubah pola makan, nge-gym. Ternyata dengan olahraga rutin seminggu sekali, aku ketemu teman baru bukan dari dunia entertainment, jadi nggak ngelihat aku sebagai artis, nggak ngelihat aku sebagai bos. Karena biasanya aku main tuh sama teman-teman kantor, jadi tetap aja walaupun main, tetap aja mereka ada sungkan, tetap ngelihatnya bos gue nih gitu kan. Kadang sama anak ibu apa, ini ketemu teman baru yang ngelihat aku sebagai ya udah Saskia aja yang kita kenal di gym gitu kan. Wah itu happy banget, itu masa-masa terbahagia aku. Bahagia simple banget, ternyata cuma nge-gym sehari sejam. Saking happy-nya 7 hari tiap hari nge-gym. Sampai Mas Anung stop nggak kata dia, kamu udah overtraining gitu kan. Saking happy, badannya bagus, endorfinnya keluar, punya teman baru gitu sih. Itu yang bikin aku ngerasa banyak berubah dari diri aku. Cuman tiba-tiba lagi asik nge-gym, happy, tiba-tiba hamil lagi anak kelima. Itu tuh sempat ramai juga karena aku di YouTube aku sempat terbuka. Karena aku tuh bukan orang, semenjak aku menikah dengan Mas Anung, aku tuh udah tumbuh menjadi orang yang gak terlalu pusing sama perspektif orang lain, sama pendapat orang lain. Enak loh. Itu yang paling enak ternyata. Hidup tidak dibawa pendapat orang lain. Dulu kalau mikir ini orang ntar nilainya gimana ya apa segala macam. Semenjak nikah sama Mas Anung, dia benar-benar ngerilisin aku dari semua itu. Jadi aku kayak nggak terlalu peduli ketika aku pakai baju sesuai apa yang aku suka. Aku pakai tas yang aku suka. Makanya sempat rame waktu kayak teman-teman pakai tas mahal. Dan aku emang nggak suka barang mahal kebetulan gitu kan. Aku lebih happy ketika bisa pakai barang murah. Nggak tahu kenapa aku happy aja, kayak tas gue 100.000. Aku happy dibanding ketika kayak aku pakai tas harga, aku dikasih Mas Hanung, dikasih cobain tas mahal 23 juta kado ulang tahun. Akhirnya aku kasih mama karena aku pakainya nggak happy, karena itu bukan diri aku gitu kan. Ketika aku bisa jadi diriku sendiri, nggak terlalu pusing sama pendapat orang. Aku pakai baju yang aku mau. Aku anaknya nggak suka make up. Aku kemana-mana nggak make up juga aku happy. Akhirnya aku nggak harus mendatangi acara-acara yang lain. Ini dari situ happy banget, lagi ngejalanin semua, tiba-tiba aku hamil lagi. Kayak damn, ternyata aku harus mikirin orang, manusia baru lagi. Aku harus hamil, harus menyusui, harus melahirkan. Itu sempat drop banget. Sempat sampai kepikiran, apa udahin aja ya. Mau nyetopin hamil nih, udah 4 aja. Terus Mas Anung kayak, kamu yakin mau ngegugurin gitu kan. Udah di titik sekarang ya, semenjak aku udah menerima diriku, udah cinta dengan diri aku, pendapat orang lain benar-benar tidak pengaruh terlalu besar ke diri aku. Kadang-kadang kan kita hidup di masa depan, berarti kalau gitu kan orang yang overthinking hidupnya di masa depan. Aku lagi belajar bagaimana aku hidup di masa ini, menikmati masa ini, nggak usah mindful itu penting banget, nggak terlalu pusing mikirin itu.